Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Memory of Murder 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan berantai yang sangat menggemparkan negara Korea Selatan. Kasus ini terjadi pada tahun 1986 sampai 1991. Kasus ini membuat seluruh wanita yang berada di Korea sangat ketakutan atas teror yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berantai ini. Bahkan Presiden Korea Selatan mengumumkan bahwa para wanita tidak diperbolehkan keluar pada malam hari dengan memakai baju berwarna merah, karena korban dari pembunuhan berantai ini selalu wanita yang memakai baju yang berwarna merah dan selalu dilakukan pada saat malam hari. Bagaimana keseruannya? Apakah pembunuh berantai ini bisa tertangkap atau malah ia akan meneror dan membunuh wanita lain demi memenuhi nafsunya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Di sebuah ladang persawahan pada tahun 1986, tepatnya di kota Gwasok, di sini kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Park Duman. Ternyata detektif Park sedang melihat mayat seorang wanita yang ditemukan di sebuah gorong-gorong di area persawahan tersebut. Setelah itu, ia pun mulai menginterogasi beberapa orang yang dicurigai. Akan tetapi, karena tidak adanya bukti maupun saksi, penyelidikan itu sia-sia dan selalu menemui jalan buntu. Beberapa hari kemudian, ditemukan kembali mayat seorang wanita di sebuah area persawahan. Di sini dia mendapatkan bukti, yaitu sebuah jejak kaki yang kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Akan tetapi karena banyaknya orang yang penasaran untuk melihat mayat tersebut, malah membuat TKP kejadian menjadi rusak dan diinjak-injak oleh anak kecil. Dan sialnya, ada sebuah traktor yang tak sengaja lewat dan melindas jejak yang ditemukan oleh detektif Park sebelumnya di dekat TKP tersebut. 아니 전화를 언제 했는데 조전도 안 늦게 일하들 하고 있는 야 이거 어떻게 된 거냐 이거. Detektif pun mulai frustasi dengan kasus ini karena tidak adanya bukti yang ditemukan. Lalu dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Seo Leong. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Istrinya pun bercerita ke suaminya kalau ada rumor yang mengatakan bahwa anak pemilik restoran daging adalah pembunuhnya. Namanya yaitu Guangso. Ia seorang disabilitas yang mempunyai bekas luka bakar di wajahnya. Istrinya berkata bahwa ada seorang warga yang melihat Guangso sering mengikuti korban pembunuhan sebelumnya pada malam hari di saat korban terbunuh. Mendengar hal ini tanpa banyak bacot, Detektif Park pun menangkap Guangso. Di sini, Park mencoba menginterogasi Guangso dengan cara memancing pembicaraannya mengenai wanita. Namun di tengah interogasi yang serius, tiba-tiba datanglah rekan Park yang bernama Yunko dan tanpa basa-basi langsung menendang Guangso. Padahal mereka juga belum tahu pasti kalau dia adalah pelaku sebenarnya. 이거 까지집 치는 거야 이놈아. 아이 막 내 눈 똑바로 봐봐. 뒤를 쳐다보는 걸 알 수가 있네. Di suatu pagi, Park kedatangan rekan barunya yang bernama Sel Tae-yun. Di sini Sersan Lee berkata bahwa detektif Sel Tae-yun datang secara sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Di saat Park menginterogasi Guangso untuk yang kesekian kalinya, Tae-yun pun mulai mempelajari kasus ini. Karena Guangso tidak mengaku juga, akhirnya detektif Park mempunyai ide untuk mengajaknya ke hutan. Di sini Park mulai memancing emosi Guangso dengan harapan ia terpengaruh dan bisa mengaku. Ketika Park mulai bicara mengenai korban kedua yang sering diikuti oleh Guangso ini, dengan sedikit paksaan ia pun menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh wanita tersebut. Dia bicara soal mencekik lalu melucuti bajunya dan memakaikannya lagi. 양숙이 먹을 트타킹 바뀐 걸 두 번째 졸업. 아 이 새끼야 어디로 뛰었냐?
Meski kelihatan sudah mengaku, namun Tae-yun tidak merasa yakin dengan pengakuan Guangso karena Guangso adalah seorang disabilitas dan ia sedikit agak gila, sehingga ia tetap mempelajari kasus tersebut hingga malam hari. Keesokan harinya di TKP, Park pun mengadakan reka adegan sekaligus diliput oleh jurnalis. Dengan bangganya, Park dan Sersan pun berfoto untuk keperluan wartawan. Namun di sini detektif Tae-yun merasa ada yang janggal. Tae-yun menyadari kalau tangan Guangso cacat dan ia berpikir Guangso tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan sebagainya. Namun kecurigaan ini belum cukup. Akhirnya Guangso pun tetap dibawa pergi ke TKP dan sesampainya di TKP, ternyata keadaan malah menjadi kacau karena Guangso melihat ayahnya dan berteriak histeris. Begitu juga dengan ayahnya yang berteriak bahwa Guangso telah dipaksa supaya mengaku. Di sini, kepolisian pun akhirnya terpojok dan langsung membawa Guangso pergi dan membebaskannya. Kegagalan Park dan kawan-kawan ternyata membuat Sersan mereka dimutasi dan digantikan oleh Sersan yang bernama Sersan Dongchul. Di hari pertamanya, ia pun menyuruh detektif Park untuk menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi pembunuhan ini. Namun di sini Dongchul kurang puas karena ternyata perkembangannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hanya 1 atau 2 dari petunjuk yang penting yang baru ditemukan. Kalau ternyata pembunuhan ini selalu terjadi di sekitar jam 12 malam. Keesokan harinya, Dongchul pun mengajak semua detektif untuk menuju ke TKP pertama. Di sini ia bertanya apakah ada kesamaan dari setiap korbannya. Dan menurut detektif Tae-yun, tersangka hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya menggunakan baju merah. Dia juga berkata kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan, yaitu Hyun-sun. Di sini Park tidak percaya dengan dugaan Tae-yun. Ia berkata kalau Hyun-sun lagi di Korea. Namun pemaparan Tae-yun yang cukup masuk akal, mulai dari data orang hilang, warna pakaian, sampai cuaca saat kejadian pembunuhan, membuat Dongchul mulai percaya, apalagi Tae-yun sempat menebak soal lokasi korban ketiga ini. Setelah diberi izin, akhirnya Tae-yun mulai melakukan penyisiran di lokasi yang menurutnya adalah lokasi korban ketiga. Dan benar saja ternyata mereka menemukan korbannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, mereka semua di sini mulai menyadari kalau korban ini diikat dengan simpul yang sama seperti korban sebelumnya. Wajahnya juga ditutup dengan celana dalam milik korban, serta lehernya dicekik dengan barang-barang milik korban. Dan semua itu sama dengan yang dialami oleh korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka pun sepakat untuk menjebak pelaku. Dan ketika hujan turun, mereka pun menugaskan seorang wanita yang berpakaian merah sebagai umpan. Namun sayang sekali, pelaku tidak muncul juga. Akhirnya mereka berteduh di sebuah pos bersama dengan 2 anak SMP yang kebetulan berteduh di sana. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita yang diminta untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan, ia pun mendengar siulan yang misterius. Dan hal ini pun membuat wanita ini mulai memperhatikan sekitarnya. Namun nahas, dia tertangkap oleh pembunuh tersebut. Dan keesokan harinya, wanita ini pun ditemukan tewas tak berdaya di sebuah ladang. Tetapi ada yang berbeda di sini. Tidak seperti korban sebelumnya yang memakai baju berwarna merah. Di sini korban ternyata menggunakan baju warna lain. Akan tetapi tetap saja para detektif menyimpulkan kalau pembunuhannya sama. Karena mulut korban disumpal dengan celana dalam dan simpulnya juga sama dengan korban sebelumnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, di sela-sela mereka berdiskusi, salah satu anggota di sana menemukan pola lain yang mengarah ke pelaku. Jadi setiap pembunuhan terjadi, ternyata stasiun radio favoritnya selalu memutar lagu Set Later yang direquest oleh seseorang. Dan dia juga berkata kalau tadi malam lagu itu sempat diputar bersamaan dengan kejadian pembunuhan. Dari info ini, detektif Park dan teman-temannya langsung ditugaskan untuk pergi ke stasiun radio tersebut dan
menanyakan surat permintaan lagu dengan harapan mereka bisa melacak dari mana surat itu dikirimkan. Namun sayang, pihak radio sudah membuang surat tersebut dan setelah dicari-cari tetap saja mereka tidak menemukannya. Di suatu malam, Park berinisiatif untuk menyelidiki TKP yang terakhir bersama rekannya. Dan kebetulan juga Taeyun datang ke tempat ini dengan niat yang sama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat pria tak dikenal datang ke tempat itu untuk bercoliria dengan memandang sepasang pakaian dalam wanita yang ia bawa. Sontak dari sini mereka bertiga langsung sigap menangkap pria ini. Bahkan sampai terjadi kejar-kejaran epik di antara mereka. Tak berselang lama akhirnya pria misterius itu bisa tertangkap juga dan mereka langsung menginterogasinya. Di sini pria ini mengaku kalau dirinya hanya ingin bercoli saja tanpa ada maksud lain karena istrinya memang sedang sakit dan tidak bisa memenuhi nafsunya. Namun tentu saja para detektif tidak langsung mempercayainya. Di sisi lain keesokan harinya publik makin resah karena orang yang mereka tangkap adalah orang yang baik yang ditahan secara tidak resmi tanpa bukti apapun. Sama seperti Guangzhou sebelumnya, Detektif Park memaksa pria ini untuk mengakui perbuatannya yang sebenarnya ia tak lakukan. Namun karena terpaksa, akhirnya pria ini menuruti permintaan Detektif Park dengan mengikuti kronologi buatan dari detektif. Di sini pria itu mencoba membela dirinya dengan berkata bahwa ada keanehan yang terjadi di sekitaran sekolah. Di sana ada seorang misterius yang banyak dibicarakan orang-orang. Tentu saja hal ini membuat detektif Taeyun curiga dan bertanya mengenai hal tersebut. Pria ini langsung menjawab kalau warga desa semuanya sudah tahu kalau ada orang gila yang tinggal di toilet sekolah di desa itu. Bahkan para warga menganggap kalau pembunuh berantai yang selama ini mereka cari adalah orang gila itu. Keesokan harinya, Taeyun langsung mengunjungi sekolah tersebut dan mulai bertanya kepada salah satu murid yang ada di sana. Dan ternyata cerita pria sebelumnya adalah benar. Murid itu juga bercerita tentang wanita gila yang tinggal di toilet sekolahnya dan suka berkeliaran ketika malam hari. Tak lama setelah itu, detektif pun langsung menuju toilet yang diceritakan oleh murid tadi. Namun, bukannya orang gila yang ia temukan, dia malah bertemu dengan salah satu guru yang ada di sekolah itu. Guru itu pun mulai bercerita kalau dia sempat mendengar tangisan seorang wanita di toilet itu. Dan tangisan itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di bukit dekat sekolah. Tak berselang lama, Taeyun pun datang bersama rekannya untuk menemui wanita tersebut. Ternyata wanita itu tidak gila sama sekali. Dia hanya trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Dia ini ternyata pernah menjadi korban dari si pembunuh berantai tersebut. Dia juga bercerita kalau cara pelaku dalam menangkap dan mengikat korban sama persis seperti yang dialaminya dulu. Namun sayangnya, dia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Dia cuma berkata kalau tangan si pelaku yang pernah menangkapnya terasa sangat lembut seperti tangan seorang wanita. Mendengar hal ini, Taeyun pun kelihatannya semakin penasaran, bercampur frustasi. Di sisi lain, Park masih berhadapan dengan pria yang mereka tangkap sebelumnya, yang kali ini telah digantung terbalik oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Taeyun pun datang dan langsung mencek tangan pria itu, yang ternyata tidak lembut seperti yang diceritakan si wanita tadi. Di sini, Park merasa tersinggung karena Taeyun tiba-tiba menyuruhnya untuk melepaskan pria itu. Sampai terjadi perkelahian di antara mereka. Namun, perkelahian ini tidak berlangsung lama karena lagu dari Sad Letter tiba-tiba terdengar di radio. Dan saat itu kebetulan juga hari sedang hujan. Semua anggota pun mulai panik. Taeyun juga langsung menelpon pihak radio untuk menanyakan surat permintaan lagu tersebut. Tapi sialnya, ia malah dianggap sebagai penelpon iseng. Sedangkan sersan yang meminta bantuan juga tidak mendapatkan hasil karena para anggota kepolisian lain sedang sibuk mengurusi demo di kota lain. Dan akibatnya,
Apa yang mereka takutkan ternyata benar adanya. Keesokan harinya, seorang wanita telah ditemukan tewas dengan kondisi yang sama dengan korban sebelumnya. Saat di forensik, mereka menemukan sesuatu yang cukup janggal, yaitu di dalam kemaluan wanita ini ditemukan 9 potongan buah persik. Penemuan ini membuat Park dan Taeyeon menjadi lemas. Bahkan Park sempat merobek buku miliknya yang berisi kumpulan terduga pelaku pembunuhan ini. Di saat itu juga, anggota lain menelpon mereka dan berkata kalau dia sudah menemukan kartu pos orang yang kemarin merequest lagu Sad Letter. Orang itu ternyata bernama Park Hyun-gyu dan alamatnya juga tertera di sana. Park dan Taeyeon pun langsung pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan ibu kos Hyun-gyu yang memberitahukan kalau Hyun-gyu sedang bekerja di suatu pabrik. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Hyun-gyu dan langsung melakukan interogasi kepadanya. Hal yang pertama Taeyeon lihat adalah tangannya, yang ternyata cocok seperti yang wanita sebelumnya katakan. Tangannya begitu halus, sama seperti tangan seorang wanita. Mereka juga menanyakan kapan dia mulai tinggal di desa ini, dan Hyun-gyu pun menjawab pada bulan September, yang mana itu adalah bulan sebelum terjadi pembunuhan pertama. Mereka juga bertanya soal lagu Sad Letter, dan Hyun-gyu mengaku kalau ia sengaja merequest lagu tersebut kepada stasiun radio ketika hari sedang hujan. Yang lebih mencurigakannya, dia tidak tahu soal lagu terakhir yang diputar di radio kemarin. Jadi jelasnya seperti ini. Pembunuhan terakhir terjadi antara pukul 7.30 sampai pukul 8 malam. Sedangkan lagu ini diputar pada jam 7.30 malam. Dan dia berkata sebelumnya bahwa ia mendengarkan lagu ini dari radio sampai akhir, yang berarti itu sampai pada jam 8.50 malam. Namun anehnya, dia tidak tahu lagu terakhir dari siaran tersebut. Berarti setelah dia mendengarkan lagu itu, dia pun pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Jadi dugaannya seperti itu. Suasana semakin memanas ketika Taeyeon menunjukkan buah persik yang ditemukan di kemaluan korban yang terakhir. Di sini Hyun-gyu malah berteriak menyangkal kalau dia bukan pelakunya. Mendengar hal ini, Yunko langsung terpancing emosinya dan menendangnya. Akibatnya, Sersan Dongchul pun langsung melarang Yunko untuk jangan pernah masuk lagi ke ruang interogasi. Sambil merasa frustasi, Taeyeon pun mulai berencana untuk menangkap Hyun-gyu dengan cara memaksanya untuk mengaku. Namun di sini ia mengingat sesuatu. Ia mengingat pengakuan yang dilakukan oleh tersangka pertama mereka, yaitu Gwang-so. Ia berpikir bagaimana Gwang-so bisa menceritakan kejadian pembunuhan yang begitu sangat detail. Sedangkan ia tahu bahwa Gwang-so tidak mungkin melakukannya karena Gwang-so adalah orang disabilitas dan tangannya juga cacat. Dia beranggapan bahwa Gwang-so mungkin saja melihat kejadian pembunuhan sebenarnya dan mengetahui identitas dari pembunuh tersebut. Namun karena ia sedikit gila, makanya dia beranggapan bahwa ialah yang melakukannya. Dari sini Park dan Taeyeon pun tersadar kalau Gwang-so adalah kunci dan satu-satunya saksi yang melihat jelas siapa pelaku dan bagaimana kejadian pembunuhan itu terjadi. Mereka pun langsung menuju ke rumah Gwang-so. Namun mereka tidak menemukannya di sana. Malahan Park menemukan Junko yang sedih setelah dimarahi oleh Sersan Dongchul sebelumnya. Di sini orang yang berada di sana juga mengejek Junko karena ia adalah polisi yang tidak becus dan selalu menyiksa orang yang tak bersalah. Karena tidak terima diejek, Junko pun langsung menghajar orang yang sedang makan di sana. Di sini Park tentu tidak tinggal diam, dan ia pun mencoba melerai perkelahian mereka. Di tengah kerusuhan, tiba-tiba Gwang-so datang. Tetapi tidak lama setelah itu, ia pun langsung kabur. Karena ia tidak sengaja memukul Junko dengan sebuah kayu. Yang ternyata kayu itu terdapat paku yang akhirnya menancap di kaki Junko. Akhirnya Park dan Taeyeon pun langsung mengejarnya dan berhasil membujuknya untuk mengatakan apa yang ia lihat waktu kejadian tersebut. Namun sayangnya ketika Gwang-so diperlihatkan foto Hyun-gyu, dia tidak langsung menjawabnya karena ayahnya tiba-tiba datang dan ia beranggapan bahwa Gwang-so sedang disiksa oleh Park dan Taeyeon. Karena panik, Gwang-so pun kabur lagi. Namun nahas, ia harus kehilangan nyawanya karena ia ditabrak oleh sebuah kereta api.
Dan hal ini pun menyisakan luka bagi detektif Park karena ia tidak sempat menyelamatkan Guangzhou dari tabrakan kereta itu. Dan akhirnya tanpa ada bukti yang kuat, Hingyu pun terpaksa dibebaskan. Namun di saat hampir tidak ada harapan lagi, ternyata ada bekas sperma yang ditemukan di salah satu mayat korban. Dari sperma ini, DNA pelaku bisa diketahui dengan jelas. Namun mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika dulu, karena teknologi di sana belum memadai. Sementara itu, kaki Junko yang tertancap paku sebelumnya ternyata mengalami infeksi. Dan hal ini membuat kaki Junko harus diamputasi. Tentu saja Park sebagai teman yang baik merasa sedih. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Mungkin itu adalah balasan untuknya yang tadinya sering memukul dan juga menyiksa orang-orang yang tak bersalah dengan kakinya. Di tempat lain, Taeyun yang masih curiga kepada Hingyu, ia terus mengintainya. Dan pada saat Hyo-gyun pergi, sayang sekali, mobil Taeyun tidak bisa dinyalakan. Sesampainya di kantor, Taeyun pun berkata bahwa malam ini bisa saja akan ada korban lagi. Dan ternyata memang benar. Keesokan harinya ditemukan ada korban lagi, yaitu seorang gadis yang masih duduk di sekolah SMP. Di sini Taeyun sangat merasa bersalah karena tadi malam ia sempat kehilangan jejak Hingyu. Dan ia juga ternyata mengenal korban itu, yang ternyata dia adalah seorang murid yang sempat bertemu di sekolah dengannya waktu itu. Di sini kita mulai dibuat penasaran. Andai saja tadi malam Taeyun bisa mengikuti Hingyu, dan jika memang dia adalah pelakunya, setidaknya malam itu juga Hingyu bisa langsung tertangkap. Dan misteri ini bisa segera terungkap. Namun kenyataannya tidak demikian. Tak berselang lama Taeyun yang emosi langsung pergi dan mengejar Hingyu, dan berniat hendak membunuhnya pada saat itu juga. Namun, saat Taeyun hendak menembak Hingyu, tiba-tiba detektif Park datang sambil membawa hasil DNA dari Amerika. Dengan hati berdebar-debar, Taeyun pun membaca isi dari surat itu. Namun, seakan langit terasa mau runtuh, Taeyun benar-benar terkejut ketika melihat hasilnya. Yang ternyata hasil itu menunjukkan kalau sperma tersebut tidak cocok dengan DNA milik Hingyu. Tentu saja hal ini tidak bisa ia terima, dan Taeyun berusaha menembak untuk kedua kalinya. Namun tetap dicegah oleh detektif Park. Sampai di sini mereka berdua pun tidak ada pilihan lain selain membiarkan dia bebas, dan kasus ini pun berakhir tanpa tersangka seorang pun. Sangat disayangkan, padahal petunjuk-petunjuk yang mereka temukan sudah mendekati ke arah pelakunya. Namun bukti DNA yang terakhir harusnya menjadi bukti yang paling kuat. Ternyata hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Kemudian, scene berpindah ke beberapa tahun kemudian, yaitu di tahun 2003. Di sini, Park sudah memiliki 2 anak dan beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha. Di tengah jalan, ketika hendak menuju kantornya, ia melewati suatu area persawahan, di mana tempat itu adalah tempat ditemukannya korban pertama dari pembunuhan berantai tersebut. Karena ingin bernostalgia, ia pun memutuskan untuk singgah sebentar di sana. Ketika Park sedang melihat ke bawah gorong-gorong, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang berkata kalau beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang datang ke sini. Dan orang itu berkata kepada anak perempuan itu bahwa dulu dia pernah melakukan sesuatu di tempat ini, dan dia ke sini datang untuk mengenang kejadian itu. Dari sini bisa dipastikan kalau orang yang datang itu adalah si pelaku pembunuhan berantai tersebut. Namun apa boleh buat, kasus tersebut sudah ditutup dan Park sekarang sudah bukan seorang detektif lagi. Di sini Park menatap keheranan sebagai simbol kalau sang pembunuh masih berada di sekitar mereka. Dan untungnya pada tahun 2019, sang pembunuh berhasil ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun tidak tertangkap. Sang pembunuh ini bernama Lee Chong-ju, dan ia sudah berumur 57 tahun. Dan saat ini ia menjalani hukuman seumur hidup di penjara Korea Selatan. Dari film ini, kita mendapatkan hikmah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan orang yang bersalah berkeliaran bebas dengan santai. Buktinya, setelah 33 tahun, kasus ini tidak bisa dipecahkan.
Buktinya, setelah 33 tahun, kasus ini tidak bisa dipecahkan. Akan tetapi akhirnya pada tahun 2019, tersangka berhasil ditangkap karena pihak kepolisian berhasil mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban sebelumnya, sama dengan DNA yang dimiliki oleh tersangka. Di sini polisi berhasil menangkap pelaku dengan teknologi yang canggih, yaitu dengan mencocokkan DNA manusia. Karena DNA manusia tidak akan sama dengan DNA manusia yang lain. Di sini kita juga patut bersyukur bahwa Tuhan memang pencipta yang paling sempurna. Bayangkan saja kalau seandainya Tuhan tidak menciptakan DNA manusia, maka pembunuh ini tidak akan pernah tertangkap sampai kapanpun. Setiap anggota tubuh manusia maupun struktur yang paling kecil yang terdapat pada tubuh manusia, Tuhan menciptakannya dengan sangat sempurna. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.